Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-6 ini, membahas tentang konsep peserta didik dan pendidik. Di dalam konsep peserta didik dan pendidik ini tidak lain adalah bagian dari diri kita sendiri, ya, yang mana di dalam konsep peserta didik itu berarti saudara semua adalah sebagai peserta didik, ya, yang pernah dididik. Peserta didik itu bisa di tingkat sekolah formal, kemudian bisa ke non formalnya, kemudian karena ada istilah peserta didik itu bisa sebagai murid, sebagai santri, kemudian ada yang menyebutnya juga sebagai siswa. Kemudian untuk konsep pendidik adalah orang yang dewasa tentunya yang memiliki kecakapan, kemudian kematangan hidup, kemudian usianya lebih daripada peserta didik, yang dengan pengalamannya, dengan ilmu yang dimiliki, membimbing, menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup. Nah, dalam pertemuan kali ini, mahasiswa semua diharapkan mampu menguasai, memahami apa itu peserta didik, kemudian apa itu pendidik, sehingga dengan menguasai ilmu tentang konsep peserta didik dan pendidik, dia memahami dan mampu memposisikan dirinya dengan baik. Ya, tentu menjadi peserta didik telah dilewati, ya, masa-masa ketika sekolah formal, kemudian TK, SMP, SD, ataupun MI, kemudian masa sanawiyah atau SMP, kemudian SMA, MA, atau SMK. Nah, jadi bagaimana sikap peserta didik yang baik itu yang tentu harus dipahami, ya, agar pemahaman sebagai peserta didik, hak dan kewajibannya dapat diketahui. Nah, kemudian dalam konsep ini, peserta didik dan pendidik dalam praktek kependidikan tentu harus diketahui dulu apa itu yang namanya peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Nomor 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Tentu harapan siswa ketika datang ke sekolah itu harus disambut dengan baik. Jangan sampai ketika siswa ataupun peserta didik dengan bersusah payah dia datang ke sekolah dengan upaya-upaya yang luar biasa, dengan usaha yang luar biasa, jarak yang jauh, harus bangun pagi, harus bantu dulu orang tua, kemudian harus berjalan yang jauh, tapi ternyata keadaan di sekolah tidak disambut dengan baik, itu tentu akan membuat semangat siswa akan menjadi turun. Ya. Ataupun bisa jadi bahwa guru telah menzolimi siswanya, ya, apabila ketika siswa semangat untuk belajar tetapi guru atau peserta didiknya tidak semangat untuk mendidik mereka, sehingga potensi yang ada pada mereka itu tidak berkembang dengan baik. Kemudian tenaga kependidikan. Apa itu tenaga kependidikan? Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ada tenaga kependidikan, kemudian atau yang disingkatnya dengan teknik, ya, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tentu kata menunjang ini dibutuhkan. Nah, siapa saja ini yang berperan dalam hal pengadministrasian sekolah, ya, ataupun yang seringkali disebut dengan bagian administrasi. Kemudian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, jadi ada 3 komponen penting yang berada dalam lingkup kependidikan, ya sumber dayanya yaitu ada tadi peserta didik, ada tenaga kependidikan, dan ada pendidik. Nah, ini ada pesan dari almarhum Kiai Maimun. Guru yang baik adalah guru yang mengajar dengan hati. Mengajarlah dengan hati, jangan sia-siakan profesi mulia. Ini penting ungkapan bahwa guru adalah sebagai profesi yang mulia. Karena profesi yang mulia, maka di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang mulia. Ya, jangan sampai pendidikan ini diisi oleh orang-orang yang memang tidak siap untuk bekerja. Ya, jadi yang mau bekerja itulah yang nanti akan menjadi nilai-nilai yang terbaik. Ya, jangan sampai kita memaksakan orang yang tidak ingin bekerja disuruh bekerja. Justru sebaliknya, ya, yang ingin menjadi guru adalah yang siap untuk bekerja karena ingin memuliakan profesinya. Apa itu satuan pendidikan? Di satuan pendidikan itu adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar itu adalah sekolah dasar dan SMP. Ya, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, nomor 20 tahun 2003 itu. Kemudian ada pendidikan non formal, adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian ada pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi formal itu terstruktur dan berjenjang kata kuncinya. Kalau pendidikan non formal itu yang di luar pendidikan formal, yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang juga. Ya, seperti kursus, dengan belajar, ada tempat-tempat pelatihan dan lain sebagainya. Kalau informal itu adalah keluarga. Nah, di pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini sekarang itu era informasi sangat luar biasa. Ketika kita atau orang tua ingin mengetahui bagaimana kualifikasi pendidikan, kualifikasi pendidik, kemudian kualifikasi sekolah, itu tinggal dicari saja di Siap Sekolah. Ini ada daftar gurunya. Jikalau kita ingin mengetahui bagaimana informasi tentang profil sekolah itu ada di sini. Semuanya informasi tersajikan dengan lengkap. Ada 7 tanda positif ya hubungan antara guru dengan siswa. Ini penting. Jadi jangan membangun konsep yang baik antara siswa dengan guru. Sehingga tujuan bersama itu akan tercapai. Jadi perlu dibangun sebuah chemistry di mana harapan siswa dengan harapan guru itu sama. Ya, jadi jangan sampai misalkan ketika guru dengan penuh semangat mempersiapkan diri, merancang pembelajaran, tetapi kalau di dalam kelasnya siswa tidak merespon dengan baik, itu tentu kurang baik juga. Ya. Atau sebaliknya, siswa sudah semangat tapi gurunya tidak semangat sehingga tujuan belajar tidak tercapai. Sehingga ada 7 tanda positif hubungan antara guru dengan siswa. Yang pertama, mereka menyediakan struktur. Ya, the majority of students respond positively to a structured environment. Teachers should explain clear expectation to their student. Jadi menyiapkan struktur, ya, struktur pemikiran siswa. Ya, jadi mengkonstruksi pengetahuan yang telah dimiliki, kemudian untuk memasukkan pengetahuan baru. Informasi sekarang itu jauh lebih banyak, lebih terbuka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sumber belajar itu hampir 70% bisa didapatkan dari internet. Ya, hanya 30% diperoleh oleh guru. Ya, tentu di sini sehebat apapun teknologi, guru itu profesi yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, apa yang harus dilakukan? Tentu
Guru harus siap, guru harus cerdas, guru harus pintar menguasai teknologi. Jadi di abad sekarang itu dibutuhkan guru-guru yang pandai teknologi. Yang kedua, mereka ya guru itu dengan antusias dan passion ya, dengan semangat. Ya jadi mengajar atau membimbing itu harus dengan penuh semangat. Yang ketiga itu the display of positive attitude, yang menunjukkan sikap yang positif. Ya, jadi antusiasme, semangat, ya sikap-sikap yang baik, kemudian mereka makes learning fun, ya, membuat pembelajaran yang menyenangkan. The creation of an enjoyable learning environment encourage student attendance and participation. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman itu akan mendorong siswa hadir dan berpartisipasi dengan baik. Jadi buat siswa senyaman mungkin. Nyaman itu bukan berarti ketika ada anak yang ribut di dalam kelas guru membiarkan, tidak juga. Ya, jadi nyaman manakala potensi siswa dikembangkan dengan baik, tidak merasa tertekan tetapi merasa nyaman untuk mau belajar. Nah, kelima, they saw an interest in your student life outside the class. Teachers should take a genuine interest in the well-being of their student. Ya, guru akan memberikan sebuah daya tarik, ya, baik itu kegiatan yang berada di luar kelas agar siswa itu mampu mengeksplor pengetahuannya. Kemudian 6, the treat student with respect. Ya, jadi a teacher who respect their student will experience reciprocal respect from their student. Jadi guru yang memberikan perhatian dan memberikan pengalaman kepada siswa, dia akan mengulanginya juga kepada siswa yang lain. Jadi ketika guru memberikan perhatian kepada siswa A, maka siswa akan juga akan memberikan perhatiannya kepada siswa yang lain. Kemudian they create a secure and safe environment for students. Mereka menciptakan kenyamanan dan menjaga lingkungan untuk siswanya. Jadi membangun komunikasi yang baik, kemudian membangun harapan-harapannya tentu harus bekerja sama. Ya. Ini salah satu 7 tanda positif. Nah, contohnya begini. Ini contoh sebuah gambar ya. Ini miris sekali pemandangan di kita dan sampai sekarang ini masih terjadi. Ya. Bagaimana siswa memperjuangkan dirinya, ya mengorbankan dirinya. Ia ingin bersusah payah datang ke sekolah karena saking semangatnya ia memperjuangkan kehidupannya dengan berani mengorbankan dirinya. Ini resikonya sangat berat. Coba kita lihat keadaan ini. Ya, di mana siswa dengan kondisi yang terbatas, kemudian di dalam lingkungan kelas yang terbatas, ini masih terjadi. Akibatnya apa? Bisa terjadi misalkan ada anak yang terlalu beban belajarnya sangat tinggi membuat frustasi. Tugas guru ya salah satunya memberikan layanan maksimal kepada siswa. Ini yang berat sebetulnya. Tetapi benar yang disampaikan oleh Pak Almarhum Kiai Maimun bahwa mengajar itu harus dengan hati. Jadi memberikan layanan maksimal kepada siswa. Mengembangkan semua potensi yang ada pada diri siswa. Karena siswa ini kan unik. Tidak ada karakter ataupun sifat-sifat yang sama. Semuanya unik, semuanya butuh untuk digali potensinya. Kemudian ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Mana yang saudara akan pilih? Apakah melahirkan siswa berprestasi atau melahirkan siswa frustasi? Ini keadaannya. Ya, tentu ini yang tidak diharapkan, tapi melahirkan siswa yang berprestasi. Dan prestasi itu merupakan bukti bahwa terjadi proses pembelajaran yang bagus. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Jadi sumber daya itu ada sumber daya manusia dan ada sumber daya
eee, bentuk fisik lainnya ya, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Kemudian Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Ada di tingkat kabupaten biasanya Dewan Pendidikan itu. Kemudian ada komite sekolah atau madrasah, lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta, jadi komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan. Nah, bab 5, peserta didik, pasal 12. Ini adalah peserta didik ya. Jadi berdasarkan bab 5 pasal 12. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, mendapatkan beasiswa yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, kemudian pindah ke program pendidikan pelajar serta pendidikan yang setara, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan pelajaran masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan. Setiap peserta didik berkewajiban, ini yang penting. Jadi catatan-catatan ini, kewajiban siswa itu jangan hanya sekedar sebuah catatan, tetapi harus diingatkan juga oleh pihak sekolah, yaitu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ini yang penting. Kecuali bagi peserta yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama itu bahwa pengguna internet itu ada di usia remaja ya. Jadi yang terbanyak itu 1-3 jam. Ya. Jadi hampir 52,8% dia menggunakan internet selama 1-3 jam. Kemudian ada yang sampai 4-6 jam. Ya. Bahkan ada yang sampai lebih dari 10 jam. Ini data di tahun 2014 ya. Jadi penggunaan internet itu sudah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan. Sehingga tuntutan global keterampilan siswa di abad 21 itu berpikir kritis, pemecahan masalah, inovatif kreatif, ICT, komunikasi, dan multibahasa. Jadi yang tidak ditawar-tawar lagi adalah kemampuan bahasa, kemudian kemampuan ICT. Ya, ini tidak bisa ditawar lagi. Bahasa tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa lain yang memang perlu dikuasai seperti bahasa Mandarin, kemudian bahasa Jepang, kemudian bahasa Arab, ya, kemudian bahasa Jerman dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak terjadi siswa yang berpikirnya seperti ini. Ini konsep yang keliru. Nah, berdasarkan apa yang dibahas tadi bahwa terjadi kolaborasi yang baik ya, antara pendidik dan tenaga pendidikan sehingga melahirkan kerjasama yang baik. Demikian sekilas tentang pemaparan konsep peserta didik dan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.